Segmen yang kelima merupakan segmen saling debat. Dan untuk kesempatan pertama, saya persilakan Bapak Yusuf Kalla bertanya kepada Bapak Hatta Rajasa dalam waktu maksimum 1 menit. Silakan mulai sekarang. Pak Hatta, setiap kali debat, Pak Prabowo mengatakan tentang kebocoran luar biasa daripada keuangan negara, artinya korupsi daripada itu. Pertanyaannya, apakah Anda ketahui itu selama di pemerintahan bahwa ada kebocoran 3 triliun per hari? Kedua, apakah karena korupsi pasti diperbuat oleh penyelenggara negara, pegawai negeri dan penyelenggara lainnya, anggota DPR, apakah sumber daya manusia penyelenggara negara sebegitu jeleknya sehingga bisa terjadi itu? Itu silakan. Silakan untuk dijawab 2 menit mulai sekarang. Terima kasih Pak JK, pertanyaannya cukup bagus. Saya perlu menjelaskan, Pak Prabowo Subianto, capres kami, tidak mengatakan kebocoran itu bersumber 1.000 triliun dari APBN. Bagaimana mungkin? APBN kita 1.800 triliun. Akan tetapi yang dimaksud adalah potential loss yang bisa terjadi di dalam perekonomian kita. Saya beri contoh Pak JK. Yang dimaksud dengan potential loss, misalkan apabila kita hanya pandai menjual bahan mentah saja, maka kita tidak mendapatkan value added sama sekali. Atau kita tidak menjaga kekayaan alam kita yang dicuri, maka kita mengalami potential loss. Atau misalkan kita menjual gas ataupun batu bara yang harga marketnya terlalu murah, dan kita tidak bisa melakukan renegosiasi karena itu, maka ini adalah potential loss. Potential loss ini bisa terjadi karena kelemahan manajemen. Pemerintahan Pak SBY sudah melakukan perbaikan ke arah situ. Jadi tidak betul kalau 1.000 triliun itu kebocoran dari APBN. Terima kasih Pak JK. Mohon untuk menanggapi jawaban tersebut dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Ya, kalau itu kebocoran tentu juga tercermin di KPK atau kejaksaan. Apakah itu begitu besarnya itu termasuk karena mafia minyak, mafia daging, atau mafia bibit, atau mafia gula yang sebar di KPK, ataupun penyelesaiannya bagaimana menurut Anda? Tadi belum dijawab, apa usaha menyelesaikan itu apabila katakanlah Anda diberikan amanah? Persoalan mafia, persoalan hukum, serahkan kepada KPK. Mohon maaf, mohon tanggapan ini ditanggapi dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Terima kasih. Pak JK, apapun yang namanya mafia, mafia hukum, mafia minyak, mafia apapun, adalah tindak kejahatan. Serahkan kepada penegak hukum, KPK akan bertindak untuk itu. Akan tetapi kalau yang dimaksud adalah mengapa kita mengimpor minyak, Pak JK kan bagian dari pemerintahan KIP 1, tahu mengapa kita mengimpor minyak. Bahkan angka psikologis 1 juta barrel turun ke angka 900.000 justru di zaman Pak JK, 12% declining. Pemerintah sekarang Pak SBY menahan declining tersebut pada angka 3-5%. Memang menurun, secara natural itu terjadi. Oleh sebab itu mengimpor minyak bukan sebuah kejahatan. Akan tetapi apabila ada tindak kejahatan, maka KPK, polisi, kejaksaan akan turun tangan melakukan tindakan hal seperti itu. Saya setuju bahwa kita harus memperbaiki tata kelola pemerintahan kita dengan baik, good governance, transparan, dan akuntabel. Terima kasih Pak JK. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua,
Saya persilakan Bapak Hatta Rajasa untuk bertanya kepada Bapak Yusuf Kala dalam waktu maksimum 1 menit. Mulai sekarang. Terima kasih. Bapak Muhammad Yusuf Kala yang saya hormati. Pertanyaan saya ringan saja Bapak. Orang sering menanyakan tentang daya saing bangsa kita. World Economic Forum mengeluarkan yang disebut dengan the Global Competitiveness Index. Ada 3 indikator utama yang dikeluarkan yang mempengaruhi indeks daya saing kita. Menurut Pak JK, indeks manakah yang paling perlu kita atasi dan secepat mungkin bisa meningkatkan global competitiveness kita? Terima kasih Pak JK. Mohon untuk dijawab dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Ya, indeks yang paling mudah ialah indeks kemudahan berusaha. Karena di Indonesia kita tahu semua, kita selalu pernah kemudahan berusaha itu di atas 100, ya kan? Sekarang kita mau turunkan waktu itu menjadi 60-an untuk mendekati Malaysia yang kira-kira 30-an. Jadi apabila kita ingin perbaikan daripada indeks itu, maka kemudahan berusaha Indonesia sama dengan izin-izin, birokrasi perizinan, ataupun bagaimana mengatasi birokrasi di daerah, bagaimana mengatasi izin-izin di kota, itulah yang paling berat untuk indeks pengusaha ekonomi itu, yang menjadi bahagian daripada kesulitan-kesulitan di Indonesia. Yang kedua juga masalah perburuan yang selalu menjadi masalah-masalah di Indonesia, dan itu menjadi bahagian daripada upaya kita, tentu harus memperbaikinya. Jadi lebih masalahnya adalah masalah birokrasi dalam negeri sehingga harus diperbaiki, seperti itu. Terima kasih. Kemudian mohon Bapak Hatta Rajasa untuk menanggapi jawaban tersebut dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Iya, saya kira apa yang disampaikan itu tidak sepenuhnya mengena Pak JK. Karena ease doing business itu perlu, tapi menurut saya di dalam the global competitiveness yang paling penting adalah inovasi bangsa. Technological readiness, kesiapan kita soal teknologi, dan menurut pandangan saya yang paling fundamental adalah menyelesaikan infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar inilah yang paling besar pengaruhnya kepada Global Competitiveness Index itu. Terima kasih Pak JK. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, saya mohon Bapak Yusuf Kala untuk menanggapi tanggapan tersebut dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Ya, tadi memang karena meminta pendapat saya, dan dalam pembahasan juga di pemerintahan, waktu sama pemerintahan, itulah yang selalu menjadi bagian upaya yang harus diselesaikan, bahwa infrastruktur penting. Tentu pertanyaannya juga apa yang terjadi dewasa ini. Karena pada waktu kita masih di pemerintahan, kita bikin listrik, kita bikin apa. Sekarang Anda tidak bikin soalnya, kan? Itu masalahnya juga. Jadi itu masalahnya juga, kenapa tidak terjadi. Jadi bahwa infrastruktur penting, tapi infrastruktur tidak hanya diucapkan, dilaksanakan Pak Hatta. Jadi kalau kita bicara akan, semua di sini bicara akan, tapi bagaimana melaksanakannya itu yang penting. Jangan mati lampu listrik, kita harus susah, kita pidato, begitu kan? Itu yang terjadi di Jakarta ini. Jadi saya setuju bahwa infrastruktur tapi tidak dipidatokan, tetapi dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kita lanjutkan segmen ke-6, masih tetap melanjutkan saling debat. Pertanyaan akan disampaikan diawali oleh Bapak Yusuf Kala, bertanya kembali kepada Bapak Hatta Rajasa dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Ya, ini juga ringan aja Pak Hatta. Pak Hatta, Anda kan pernah Menteri Ristek, ya? Pertanyaannya sederhana. Ristek itu inovasi, mengembangkan teknologi, dan pencapaian sesuatu.
pada saat Anda jadi menteri, inovasi apa yang begitu menggembirakan Anda, yang mengenang sampai sekarang, yang bermanfaat untuk bangsa ini sehingga perlu kita share untuk memberikan selamat atas inovasi itu? Mohon untuk dijawab dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Terima kasih Pak JK. Sebelum inovasi, saya meletakkan dulu dasar-dasar kita untuk mengembangkan sistem penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, tahun 2002 saya tuntaskan Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Inilah sebagai dasar legal kita untuk melakukan spending pemerintah ke swasta, dan juga dunia usaha bisa mengeluarkan dananya, dan pemerintah bisa mengeluarkan insentif untuk itu. Dari undang-undang ini, maka environment menjadi kondusif, mengembangkan triple helix dan sebagainya. Kalau Pak JK, inovasi apa? Saya ingin sampaikan, yang pertama di bidang pangan. Begitu banyak Pak JK, temuan-temuan genetik modified di bidang pangan, padi terutama, yang diaplikasikan oleh LIPI dan BPPT yang bermanfaat, dan juga oleh perguruan tinggi IPB. Karena kami memfokuskan pada waktu saya, IPB fokus kepada pangan, ITB kepada material, kemudian dan transport di timur. Dan itu bermanfaat sampai sekarang dan tetap dijalankan. Dan yang kedua di bidang energi. Pak JK masih ingat, saya menggagas tidak boleh lagi membangun pembangkit di bawah 15 MW tanpa menggunakan kolaborasi nasional kita. Dan itu kita bangun 2 kali 7 MW di Kalimantan Timur sampai sekarang berjalan. Saya sayangkan kalau kemudian kita membangun 10.000 MW yang 100% China dan tidak sama sekali membangun kemampuan dalam negeri kita. Nah, menurut saya bangga dengan itu Pak JK. Terima kasih. Terima kasih. Mohon untuk ditanggapi jawaban tersebut. 2 menit mulai sekarang. Terima kasih. Jadi turut berbangga bahwa hasilnya undang-undang tadi, bukan inovasi teknologi yang pokok gitu kan. Tadi benar, kalau inovasi bibit, tapi kita masih impor beras makin banyak malah. Nanti pada zaman 98 justru, 2008, 2009 kita swasembada pangan. Minta maaf waktu saya di pemerintahan. Tapi setelah itu impor lagi. Jadi bagaimana terjadi bibit yang diciptakan itu ternyata impor terus seperti itu. Ini penting untuk diketahui bahwa memang kita harus konsekuen kepada pelaksanaan daripada hal tersebut untuk mencapai suatu swasembada, kontinuitasnya dan sebagainya. Tentang listrik yang diimpor Cina di atas 100 mega. Anda tahu, semua di bawah 50 ke bawah itu diberikan kepada pengusaha nasional untuk mengembangkan teknologi nasional. Itu aturannya pada zaman 10.000 itu. Jadi bukan, justru kita bikin aturannya yang di bawah 50 harus pusing dalam negeri. Tetap konsekuen seperti itu. Bahwa ada yang tidak selesai, saya tidak tahu kenapa PLN tidak selesai seperti itu. Itu masalahnya. Terima kasih. Bapak Hatta mohon untuk menanggapi tanggapan tersebut. 2 menit mulai sekarang. Ya, terima kasih. Pak JK, memang saya bangga karena itu inovasi. Karena inovasi adalah invention, temuan, hasil riset yang terdifusi di dalam sektor. Dan itu menghasilkan bibit unggul yang sekarang masuk ke dalam market. Itulah inovasi. Jadi inovasi yang sangat mendasar, menyangkut pangan nasional kita. Nah, bahwa kita masih mengimpor, Pak JK kan sudah paham juga bahwa kita sebetulnya sungguhnya sudah berswasembada pangan, beras. Akan tetapi selalu saja ada slot untuk mengimpor untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat asing yang memerlukan beras-beras tertentu. Akan tetapi kebutuhan mendasar kita sudah swasembada pangan. Kecuali
apabila terjadi iklim ekstrim, di mana negara kita seringkali terjadi iklim ekstrim yang mengganggu produksi kita, maka kita melakukan import hanya bersifat insidentil. Nah, oleh sebab itu, menurut pandangan saya, agenda-agenda riset ke depan adalah mengembangkan riset-riset yang sungguh berkaitan dengan sustainability pangan dan energi kita. Terima kasih Pak JK. Terima kasih. Kemudian giliran berikutnya saya persilakan Bapak JK, mohon maaf, saya persilakan Bapak Hatta Rajasa untuk bertanya kembali kepada Bapak JK dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Terima kasih. Pertanyaan yang simpel saja Bapak JK. Saya membaca di dalam visi misi Bapak JK dan Pak Jokowi itu memang tidak lagi memperhitungkan atau menolak ujian nasional. Ini suatu perkembangan buat saya yang cukup menarik, karena saya tahu waktu kita sama-sama di KIP, Bapaklah promotor utama untuk ujian nasional. Apakah ada suatu perubahan di Pak JK? Kalau ada perubahan, kira-kira hal apa yang salah dalam sistem ujian nasional kita? Terima kasih Pak JK. Terima kasih, mohon segera untuk langsung saja ditanggapi, menjawab. Mohon untuk langsung dijawab dalam waktu 2 menit sekarang. Pak Hatta, kalau Anda baca betul tentang visi misi kami, bunyinya adalah akan dievaluasi sistem pendidikan seperti kurikulum dan juga akan dievaluasi ujian nasional. Evaluasi itu boleh perbaiki sistemnya, boleh bobotnya, boleh apapun, tapi evaluasi tidak menghilangkannya dalam segera gitu. Jadi evaluasi, contohnya saja, dulu soal hanya 1, kemudian karena orang suka nyontek diberikan 2, sekarang soalnya 20 satu kelas. Dulu bobotnya 100% ujian nasional. Untuk kelulusan sekarang bobotnya cuma 60%, 40% ke daerah. Jadi didaerahkan. Tadi pertanyaan Ibu, bagaimana kesenjangan pendidikan di daerah-daerah luar biasa. Tidak mungkin kita perbaiki kesenjangan itu kalau tidak ada pemetaan. Dan pemetaan tidak mungkin diketahui apabila tidak ada ujian nasional. Dan ujian nasional itu merupakan sejarah lama. Bukan hanya sekarang, tahun 50-an sudah ujian nasional, tahun 60-an ada, tahun 80-an ada. Di negara-negara maju semua ujian nasional. Jadi kesimpulannya, ujian kurikulum, ujian nasional, semuanya secara bertahap selalu dievaluasi sesuai dengan waktunya. Sesuai evaluasi. Itu maknanya untuk memenuhi tadi Ibu bahwa ada terjadi kesenjangan nasional, sehingga kesenjangan itu diatasi dengan pengetahuan dan pemetaan. Tanpa itu tidak mungkin kita atasi kesenjangan pendidikan nasional. Itu maksudnya. Terima kasih. Mohon Bapak Hatta Rajasa untuk menanggapi jawaban yang telah disampaikan Bapak Yusuf Kalla. Terima kasih Pak JK penjelasannya. Tapi saya belum puas karena apa yang dievaluasi. Dan kalau membaca itu runtun, memang yang ditolak itu adalah penyeragaman, penyamarataan. Sistem ujian nasional kita itu tidak sekedar indikator kelulusan, tapi juga indikator kompetensi daerah. Sehingga kita bisa mengukur berapa jauh daerah memiliki kualifikasi, memiliki kualitas. Nah, tentu para pakar-pakar pendidikan kita sudah memperhitungkan, menggabungkan antara standar nasional dan memperhitungkan standar yang berlaku di daerah. Kalau Pak JK ingin melakukan evaluasi, pada sisi apanya? Karena menurut pandangan kami, 3 kompetensi akan dihasilkan
apabila sistem ini kita konsisten kita jalankan. Yang pertama tentu kompetensi knowledge, yang kedua itu kompetensi skill, dan yang ketiga tentu adalah kompetensi attitude. Dan tiga ini tentu attitude ya attitude Republik Indonesia. Jangan nanti kita justru tidak memiliki suatu identity karena sistem kita yang tidak menganut kepada satu katakanlah perpaduan antara nasional dan daerah tersebut. Pertanyaan saya adalah bagaimana yang dievaluasi pada sisi apanya? Terima kasih. Bapak Yusuf Kalla, Ya. mohon untuk menanggapi tanggapan tersebut dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Saya ingin memberikan dulu pengalaman kita sama-sama menteri waktu itu, 2003. Bagaimana mutu pendidikan pada waktu itu? Kalau kita uji nasional dengan angka 3,5, 60% tidak lulus. Angka 5, maka sekarang tepat waktu itu diluluskan dengan angka 3,5. Bayangkan nilai pendidikan nasional, lulus dengan 3,5. Sekarang naik 5,5 angka lulusan. Alhamdulillah yang lulus di bawah 1%, yang tidak lulus. Jadi luar biasa kemajuannya. Evaluasi itu adalah terus menerus dibuat sehingga akan terjadi suatu perubahan-perubahan yang baik daripada sistem itu. Evaluasi bisa sistemnya, bisa kontennya, bisa pelaksanaannya. Semua tergantung seperti dulu saya katakan lagi, dulu 100% penilaian oleh nasional, sekarang sisa 60%. Itu juga evaluasi. Jadi banyak hal yang bisa evaluasi secara terus-menerus untuk mencapai hal yang baik. Terima kasih atas tanggapan untuk menanggapi pertanyaan sebelumnya. Baiklah hadirin, selanjutnya kita akan menuju ke closing statement, pernyataan penutup. Namun, ya, menuju ke closing statement, pernyataan penutup. Saya persilakan kepada masing-masing calon untuk memberikan pernyataan, namun sebelumnya akan kita ikuti jeda berikut. Terima kasih.